Islam, baik di Arab ataupun di luar Arab. Dalil yang paling akrab tentang masalah ini itu dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jadi apabila diberitakan tentang bayi yang lahir adalah bayi wanita, maka orang tuanya, bapaknya ini, dhalla wajhuhu, wajahnya langsung padam, muswadda, berubah menjadi hitam, wa huwa kadhim, dan dia menahan marah. Jadi kalau bayi perempuan langsung kecewa. Ini di Arab. Di luar Arab sama saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dalil yang lain yang sangat akrab dengan kita di dalam surat At-Takwir ayat 8 dan 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah tatkala bayi perempuan yang ditimbun dalam keadaan hidup-hidup, namanya mau'udah. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dia ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh. Ya jelas bayi perempuan nggak salah, nggak dosa. Nah kenapa dibunuh? Nah inilah ya sangkaan yang jelek kepada wanita, baik yang bayi, yang remaja, ataupun yang sudah tua, yang ditinggal mati suami. Ini pandangannya sangat jelek terhadap wanita, baik di Arab ataupun di luar Arab. Kemudian datang Islam. Islam membela dengan pembelaan yang sangat besar. Ya, di antaranya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menjelaskan tentang kejadian laki-laki itu bersama dengan wanita. Berarti laki dan wanita sama. Nah, karena proses kejadiannya juga sama. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Kalau laki-laki beramal soleh dapat pahala. Sama saja wanita kalau beramal soleh juga mendapatkan pahala. Berarti kedudukan wanita dan laki-laki dalam masalah pahala sama. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 73. Kalau laki-laki berbuat dosa, berbuat perbuatan yang dosa, maka dia mendapatkan dosa. Demikian juga wanita, sama. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Supaya Allah mengazab munafik laki-laki atau munafik perempuan, orang musyrik laki-laki atau orang musyrik perempuan. Jadi di sini menjadikan ya keyakinan bagi kita, baiknya perempuan itu dengan akhlak, baiknya laki-laki juga dengan akhlak, baiknya perempuan dengan agama, baiknya laki-laki juga dengan agama. Nah, jadi agama yang menjadikan perempuan baik dan laki-laki baik. Tanpa agama menjadikan perempuan rusak dan laki-laki rusak. Maka lihat perkara agamanya. Ya, perkara apa? Agamanya. Makanya tatkala mencari jodoh, fokus pertama adalah apa? Agama. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah agama. Kalau enggak ya kamu akan celaka. Maksudnya cantik bisa diraih, ya, kedudukan bisa diraih, ya, kemudian keturunan bisa diraih. Kalau ini semuanya dapat, tetapi agamanya nggak dapat, maka ini semuanya nggak ada gunanya. Kalau misalnya di sisi kecantikan mungkin agak kurang dikit, ya, mungkin agak kurang dikit. Dari sisi ya
keturunan agak kurang dikit, dari sisi ya nasab agak kurang dikit, tetapi agamanya bagus, maka dia akan menunjukkan sikap-sikap yang menguntungkan bagi suami yang mendapatkan wanita yang semacam itu. Nah, berarti kembali fokusnya ke perkara agama yang diterima baik oleh laki ataupun perempuan. Ini kedudukan wanita setelah datang Islam. Nah, zaman dulu wanita itu dijadikan barang warisan. Dijadikan barang apa? Warisan. Atau sering zaman dulu juga sering wanita itu buat bayar utang. Jadi kalau bapaknya punya utang, nggak mampu nyar utang, maka nyar utangnya pakai apa? Anak. Ya. Di negeri kita juga dulu pernah ya, padahal udah jauh ya, Rasulullah sudah ada gitu, udah kemajuan luar biasa, masih ada ya, sampai terkenal ada tulisan kawin paksa ya, tulis Sultan Sati gitu. Nah, zaman dulu ini ya. Nah ini kan padahal baru kemarin istilahnya ya. Lah bagaimana sebelum masa Rasulullah? Lebih parah lagi. Ini wanita buat barang warisan dan tidak mewarisi. Di dalam surat An-Nisa ayat 19. Kemudian berikutnya Islam mengangkat lagi wanita bahkan mendapatkan warisan. Sebagaimana laki-laki juga mendapatkan warisan di dalam surat An-Nisa ayat 7. Ya, kemudian juga ya Allah SWT memberikan perlindungan kepada wanita ya. Kalau zaman dulu itu ada orang yang istrinya sampai 100, sampai 40 dan sebagainya. Setelah datang Islam maksimal 4, itu pun dengan syarat harus adil. Harus apa? Adil, itu dilindungi oleh syariat. Kalau lebih dari 4 maka dipilih mana yang paling dicintai, sisanya harus dicerai. Dicerai ya, biar dia nikah dengan laki-laki lain. Harus dicerai, itu nggak boleh ya, harus dicerai. Karena hak-haknya nanti tidak ya tertunaikan, jadi harus dicerai. Dari zaman dulu juga ada di masa Rasulullah, ada orang namanya Ghailan, istrinya 10 di zaman Rasulullah. Akhirnya ya harus dicerai, yang dipakai 4 ya. Maksudnya itu ada dalam Sahih Bukhari. Kalau yang lainnya sih banyak, yang istrinya 100 dan sebagainya ya. Dulu di Keraton Yogyakarta juga istrinya berapa? 40 ya, selirnya 40. Bahkan ada hak cicip ya kan, masih ingat kan hak cicip ya, hak cicip. Ini kedudukan wanita dijatuhkan ini. Islam membela ya. Jadi dibatasi 4 ya, itu pun dengan syarat apa? Adil. Dan Allah SWT mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, dididik agamanya, dididik sopan santun, diajari cara berfikirnya, cara bertindaknya, cara melangkahnya, cara menjaga kesehatannya ya, dirombak mindsetnya gitu. Jadi itu tugas laki-laki ya, tugas laki-laki ya. Makanya kalau ada pasangan muda pengantin anyar itu kan biasanya belum pengalaman, belum kenal ya, nanya apa yang paling penting atau paling pertama yang harus kita lakukan misalnya sebagai suami. Yang paling pertama ya jangan terlalu gegabah ya, di dalam memberikan petunjuk, arahan atau sikap kepada istri. Karena kalau sudah salah dari awal, mengembalikannya apa? Susah. Tapi kalau sudah benar dari awal, terus baik. Nah ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW, wanita punya kedudukan yang besar ini, yaitu apa? Al mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita itu sebagai penggembala, sering diartikan sebagai pemimpin, penanggung jawab ya. Al mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, di rumah suaminya,
Jadi kalau suaminya bepergian ya dijaga itu hartanya, ya, kewibawaannya, kehormatan dirinya juga dijaga, kehormatan suami juga dijaga. Nih. Jadi sebagai pemimpin, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggunggan jawab atas kepemimpinannya dia itu. Jadi kalau ditinggal, ya dia harus bertanggung jawab. Nah, ini beruntung kalau memiliki istri-istri yang salihah, aman, gitu ya, aman. Ya. Tapi kalau tidak salihah, nah ini nanti dia akan ditanya oleh Allah akan kepemimpinannya. Ini tentang kedudukan wanita setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibela, diangkat, ya, dibela dan diangkat, dilindungi sesuai dengan kedudukannya. Makanya ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nisa siqaiqur rijal fil hukmi, wanita itu belahannya laki-laki di dalam masalah hukum. Nah, jadi hukum buat laki-laki itu sama dengan hukum perempuan, kecuali yang khusus untuk perempuan. Selagi tidak ada kekhususan untuk perempuan, maka itu berlaku bagi laki-laki atau juga bagi perempuan. Ya, berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya, kalau pakai jilbab ini jelas khusus untuk apa? Perempuan, hamil, nifas, haid, gitu ya. Jadi tidak ada laki-laki yang hamil. Kalau ada berita ini ada laki-laki hamil gitu, dusta itu. Ya, nggak ada laki-laki hamil. Ya, ya namanya pemberitaan ini laki-laki hamil gitu. Wah, itu jelas dusta. Yang hamil adalah apa? Wanita. Ya, haid, nifas itu hukum khusus bagi mereka. Ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Itu tadi sekilas tentang kedudukan wanita setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bagaimana keadaan wanita di masa kita sekarang ini? Nah, ini akan dibahas ya oleh Syekh Shalih Fauzan. Jadi di masa kita ini memang ya ada keinginan dari musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kemanusiaan untuk ya memasung hak-hak wanita. Jadi di masa kita ini musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kemanusiaan ingin memasung hak-hak wanita. Kata beliau, inna a'da al-Islam, sesungguhnya musuh-musuh Islam, bal a'da'ul insaniyah al-yaum, bahkan dia itu adalah musuh-musuh kemanusiaan pada hari kita ini, minal kuffar wal munafiqin, dari kalangan orang-orang kafir dan munafikin, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, itu menaruh dendam. Mereka menaruh dendam kepada apa yang didapatkan oleh wanita-wanita muslimah min karamah wa izzah, dari kemuliaan dan izzah itu ya kewibawaan. Jadi wanita muslimah itu memiliki kemuliaan dan juga memiliki apa? Kejayaan. Nah, orang-orang kafir tuh benci, nggak suka dengan keberadaan kemuliaan wanita-wanita muslimah, benci, ya. Dan wanita-wanita muslimah itu mendapatkan penjagaan, wasiyanatan fil Islam, dalam Islam.
Karena sesungguhnya musuh-musuh Islam dari kalangan orang kafir dan munafikin yuriduna an takunal mar'ah, mereka menginginkan para wanita itu adatu tadmirin, sebagai perangkat penghancuran. Jadi musuh-musuh Islam, musuh-musuh kemanusiaan itu pingin wanita-wanita ini dijadikan sebagai apa? Ya, sebagai perangkat atau alat atau wasilah untuk menghancurkan, ya, sebagai alat penghancuran. Ya, dan digunakan untuk, ya, mendatangkan halangan-halangan kepada laki-laki yang imannya lemah. Wa ashabul gharaiz al-janihah, dan mereka yang memiliki insting yang jelek. Ba'da ayashbi'u minha syahwatahum al-mas'urah, padahal setelah mereka kenyang dengan syahwat-syahwat mereka yang menyala. Jadi mereka nggak puas, walaupun syahwat-syahwat mereka sudah menyala, sudah, ya, menjadi petaka bagi mereka. Mereka nggak ingin berhenti, ingin menghancurkan apa? Wanita-wanita muslimah yang terjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Jadi mereka ingin apa? Menghancurkan ini. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 27. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Surat An-Nisa ayat 27. Jadi Allah SWT mengatakan wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan kepada wanita-wanita muslimah antamilu mailan azima, supaya bengkok sebengkok-bengkoknya, supaya rusak serusak-rusaknya gitu. Kalau bahasa kitanya supaya rusak serusak-rusaknya, supaya bengkok. Ya, jadi ini memang ada upaya ke sana. Ya, upaya apa? Ke sana. Bagaimana wanita-wanita tadi menjadi apa? Menjadi hina, menjadi rendah, menjadi sebab untuk menghancurkan ini. Ya, sebagaimana tadi di dalam firman Allah SWT. Dan mereka menginginkan wanita-wanita itu sebagai barang dagangan. Wanita-wanita itu sebagai barang apa? Dagangan. Makanya laki-laki pun banyak yang kepingin jadi apa? Wanita. Ya, laki-laki banyak yang kepingin jadi apa? Wanita. Kenapa pingin jadi wanita? Laku. Ya, itu kata dinas sosial. Jadi banyaknya bencong-bencong itu karena, ya, coba ngamen jadi laki-laki, dengan ngamen laki-laki dibencongkan. Nah, itu. Ya kan? Nah. Jadi perempuan lebih laku. Ya. Hampir semuanya yang megang adalah apa? Perempuan. Di pom bensin dan sebagainya kan perempuan-perempuan, ya kan? Ya, Masya Allah. Perempuan menguasai. Ya, coba ke pabrik-pabrik, banyaknya laki-laki perempuan. Perempuan pabrik ini, pabrik ini, pabrik ini. Maka terjadilah apa yang terjadi. Masya Allah. Kita lanjutkan saja penjelasannya ini. Menjadi barang apa? Dagangan. Yang murah bahkan. Barang dagangan yang murah. Fi ma'rad ashabus syahwat, di, ya, tempat pajang para pencinta syahwat. Ya. Sebagai apa? Ya. Pajangan di pasar, ya, para pencinta syahwat. Sil'atun maksyufah, sebagai barang dagangan yang terbuka. Bukan tertutupi, tapi apa? Maksyufah, terbuka. Padahal umumnya dagangan ini apa? Tutup kan? Nah, ini tutup nih. Anehnya manusia nggak ditutupi, malah apa? Dibuka loh. Coba bayangkan nih, maaf ya, ini harganya berapa ini?
1.000. Perempuan harganya berapa? Kan mahal, mulia gitu kan? Ini ditutupi loh. Lah perempuan? Lah ini kan jadinya murah coba. Murah loh. Padahal kedudukannya sangat mulia, bisa jadi murah begitu. Bisa jadi murah. Ini ngeri ini. Ya, kita lanjutkan saja. Amama a'yunihim, di depan mata-mata mereka. Ya. Bahkan terkadang dalam posisi dipajang dan terbuka di depan mata-mata yang terbelalak. Yang anehnya kadang wanita ini bangga. Dan bahkan kadang harus bayar untuk bisa seperti itu. Ya karena mereka belum dapat hidayah. Tapi kalau dapat hidayah mereka lari. Ya, kalau dapat hidayah mereka apa? Lari. Ada seorang fotomodel dari Eropa. Ya, waktu itu dia ada kesempatan, ya namanya fotomodel kan gitulah ya, biasa kontes katakanlah gitu. Di ya Syria. Waktu itu Syria dalam keadaan perang. Lah tatkala lihat suasana perang semacam itu dia berontak, kok saya begini dan sebagainya gitu. Akhirnya dia kabur dari acara itu. Kabur dari acara itu dan bergabung dengan kaum muslimin. Tadi dia Nasoro. Akhirnya dia singkat cerita masuk ke dalam apa? Islam. Ya, dan bertobat dan seterusnya. Tatkala dia sudah masuk Islam dan tidak mau menjadi fotomodel, ya fotomodel internasional tentunya ya. Ya. Akhirnya diancam sama ya sponsor ya, sponsornya, bos-bosnya dan sebagainya. Kalau kamu tetap sebagai muslimah dan kamu tidak mau kembali lagi sebagai fotomodel berjalan di ya catwalk itu ya, nih majalah-majalah kamu, nih foto-foto kamu, ini pas kamu kontes dan seterusnya ini akan saya bongkar gitu. Tapi dia tetap nggak peduli, silakan mau dibongkar. Ya. Padahal dia fotomodel terkenal. Terus dia cerita bagaimana tatkala jadi fotomodel kadang supaya badannya langsing gitu kan, betul-betul nggak boleh makan. Sampai hari saking laparnya makan kertas gitu. Ya. Boro-boro mangan bakwan, secara mikir bakwan. Sama gendut barangan ya kan gitu. Gendut, boro-boro ngerajangi lombok barangan, masya Allah. Ya bruwun kangkung ora kepikir lah, ya kan? Masya Allah ini. Lah ngeri kan seperti itu loh, ngeri. Dan itu bangga, coba bayangkan. Padahal itu mirip seperti biri-biri supaya berjalan di hadapan serigala-serigala, ya kan? Nah, serigala-serigala ini tidak menghargai si biri-biri ini kecuali memandang bahasanya biri-biri ini adalah mangsanya gitu. Waliyadzubillah. Nah ini kita lanjutkan lagi. Ya, makshufa amama a'yunihim yatamatta'una bijamali manzariha. Yatamatta'un. Jadi menikmati dengan kecantikannya. Ini sebenarnya kalau dibahas kayak gini ini sebenarnya ini jadi cacat kejiwaan. Yes. Ini masuknya ke ilmu jiwa, psikologi ya. Karena aslinya kan orang kalau menikmati keindahan kan pada perkara yang halal ya kan. Ya kan, makanan yang halal, minuman yang halal, pemandangan yang halal gitu. Seperti itu kan bukan pemandangan yang sebagaimana gunung, sebagaimana laut, sebagaimana matahari, sebagaimana rembulan, ya kan? Ini kan manusia, punya kemuliaan, punya kehormatan. Lah, ini ternyata diperlakukan seperti itu. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Bijamali manzariha, dengan kecantikan pandangannya. Makanya kadang orang tua yang punya anak yang cantik, hati-hati. Bisa jadi anak yang cantik itu, yang tinggi besar dan sebagainya, malah jadi sesuatu yang sangat murah, ya kan? Ya, sangat apa? Murah. Ya tadi sih buat ya pemandangan para serigala, ya kan? Kalau dijadikan penceramah itu apa termasuk penghancuran juga, Tes? Yang dua-duanya pendengarnya juga hancur. Lanjut bae lah Ki. Yang di televisi lah. Ini pokoknya lanjut aja lah. Kita lanjut aja. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Sebenarnya sih agak-agak paham ya, maksudnya si penanya juga paham permasalahannya kan. Tetap
Perempuan itu fitnah. Perempuan itu fitnah gitu loh. Ya. Kenapa perempuan itu kalau dalam bidang apa saja laku? Karena fitnah. Sekarang yang jadi permasalahan, laki-laki mampu nggak jadi sekretaris? Ya, sekretaris kalau bahasa Arabnya kan sekretariah. Tapi rata-rata sekretariah itu laki atau perempuan? Sekretaris perempuan. Bosnya laki atau perempuan? Laki-laki. Bosnya laki-laki, sekretarisnya apa? Perempuan. Di ruangan tertutup lagi, coba bayangkan, ya kan? Bos-bos kayak gitu. Pembukaan sekolah sekretaris yang banyak perempuan, ya kan? Nah ini ngapain sih kalau sekretaris perempuan dari laki-laki aja kok, ya kan gitu. Ini sulit sekali loh. Laki sama perempuan itu menjaga hati itu sulit, karena ini ibaratnya apa? Domba sama apa? Serigala. Bisakah domba bersahabat dengan serigala? Ya angelah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, taraktu syai'an adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan, ma taraktu syai'an, tidaklah aku tinggalkan sesuatu yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada apa? Wanita. Jadi misalnya ini wanita hitam, budak lagi, pendek lagi, bodoh lagi. Ini laki-laki bujangan, ini tua lagi. Ini hitam, budak, pendek, bodoh, ya kan? Ini bujang, gagah, ganteng, putih gitu loh. Pinter, hebat. Tatkala ini suruh bareng terus, di kamar bareng, pergi bareng. Ini berbahaya apa nggak berbahaya? Berbahaya. Ini setan sudah. Akal sehatnya apa? Hilang. Akal sehatnya hilang. Walaupun mungkin kalau kejadian, loh ini kamu hamil dari siapa gitu. Mungkin dari majikannya. Mungkin ini dibuang gitu. Ini buang. Tapi kan perbuatan dosa tidak bisa dibuang. Ya kan perbuatan dosa bisa dibuang apa tidak? Tidak bisa. Wong itu amalan dia kok. Dan itu kezaliman lagi kok. Nah ini. Lah ini yang kemudian disoroti oleh para ulama supaya kembali kedudukan wanita muslimah terjaga dan terlindungi. Terjaga dan terlindungi. Makanya kalau ada seorang istri dirawat, dijaga dan seterusnya, itu bukan dalam rangka dikekang. Bukan dikembalikan lagi ke zaman ya R.A. Kartini atau Siti Nurbaya, bukan. Tetapi mereka dilindungi dan dijaga. Tatkala tadi cantik, pintar dan sebagainya, kemudian bangga tampil sana, tampil sini dan sebagainya. Biasanya kalau perempuan seperti itu fitrahnya rusak. Kalau dia tidak cepat-cepat taubat, ya akhirnya dia menjadi milik bersama. Menjadi milik apa? Bersama, untuk sesama gitu. Ya Allah. Karena apa? Fitrahnya rusak. Dia juga nggak mampu mencintai suaminya dengan utuh, nggak mampu. Ya, bahkan ada seorang wanita setelah menikah konsultasi, Ustadz, saya sudah punya suami saya alhamdulillah soleh, begini-begini kebaikannya, cuman gitu loh, suami saya kok diceritakan, ya dalam masalah hubungan suami istri, dalam masa ini kok begini ya gitu. Lah, kenapa wanita ini mengatakan seperti itu? Ya karena dia punya latar belakang. Jadi latar belakang si wanita tatkala masuk ke dalam rumah tangga kadang nggak hilang. Itu. Makanya ada istilah zaman sekarang itu, ya kan? CLBK masih ingat? Nah ini CLBK, cinta lama bersemi kembali, gagal move on. Ini pengaruh-pengaruh sebelumnya, hati-hati. Maka kalau wanita ini terjaga terus dan akhirnya dia mendapatkan cinta pertamanya adalah suaminya, wah Masya Allah, itu kuat sekali nanti pembelaannya. Ya, karena wanita ini akan teringat kepada laki-laki yang pertama mencintainya. Ya, bahkan kalau di bahasan para ulama yang pertama kali menyetubuhinya. Nah, karena itu ibaratnya itu kayak ya ada terjadi perubahan DNA ataupun kejiwaan. Masya Allah. Makanya di sini ya dijaga fitrah wanita muslimah karena untuk memikul hal-hal yang besar. Memikul hal-hal yang apa? Besar, yaitu mendidik anak-anaknya. Berikutlah hadirun azani wa azakumullah.
Kemudian juga wattakhadhatil majallat al-khali'ah. Dan wanita-wanita itu juga dijadikan sebagai pengisi majalah-majalah al-khali'ah. Nah, ini mungkin nulisnya pas belum ada YouTube dan sebagainya ya, belum ada medsos, belum ada Android ini. Masih majalah ini. Ya. Majalat al-khali'ah min suaril fatayat al-fatinat, dari gambar-gambar para pemudi yang menimbulkan fitnah. Al-ariyat, nah ini yang apa? Telanjang. Wasilatan litarwij majalatihim. Nah, wanita-wanita ini kenapa dipajang di majalah? Supaya majalahnya apa? Laku. Di majalah, di kalender, ya. Bahkan kalau diamati, ya, kadang itu apa? Gear atau rantai itu onderdil motor, mobil, kadang gambarnya apa? Perempuan, bayangkan. Padahal apa sih hubungan antara onderdil motor dengan wanita? Kan nggak ada hubungannya, tapi kenapa gambarnya perempuan? Di pabrik, bahkan apa di toko-toko besi dan sebagainya itu gambarnya perempuan. Aneh kan? Aneh. Karena orang kalau lihat gambar laki-laki nggak suka. Akhirnya perempuan yang paling banyak dimunculkan, ya kan? Akhirnya perempuan ya secara materi lebih mudah mendatangkan apa? Materi, ya kan? Akhirnya wanita ini. Tapi di sisi yang lain, ini yang sering mendatangkan musibah. Wattakhadha ba'du tujar wa ba'dul masani', dan sebagian pedagang dan sebagian pabrik menjadikan gambar-gambar ini juga sebagai sarana untuk promosi. Dengan mereka meletakkan gambar-gambar di tempat-tempat pajang mereka. Dan inilah yang menyebabkan kerusakan, ya, kerusakan yang terjadi pada ya kehidupan secara umum manusia dan kerusakan pada apa? Wanita. Ya, makanya ada seorang pendeta waktu itu dia pas di Mekah. Ya, yang saya baca itu pas di Mekahnya itu. Jadi tatkala di Mekah kok lihat wanita-wanita muslimah tertutup semuanya, terjaga dan sebagainya. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian juga ada dokter-dokter, tokoh-tokoh masyarakat Amerika, itu tadi juga pendeta dari Amerika, itu melihat betapa ya mental dan moral para pemuda dan pemudi Amerika demikian rusaknya. Ya. Dan luar biasa ya apa yang terjadi pada kaum muslimin. Mereka terjaga, terlindungi. Ya, bahkan ada ahli genetika tatkala melihat genetikanya wanita-wanita muslimah ternyata terjaga. Ya, genetikanya terjaga. Sedangkan pada selain mereka nggak terjaga. Karena setiap manusia katanya ada rekam jejaknya. Makanya ada pembahasan tatkala suaminya meninggal, maka ada masa apa? Iddah. Ya, mutawaffa zaujuha. Misalnya dicerai, juga ada masa apa? Iddah juga. Nah, ini diantaranya untuk membersihkan rekam jejak dari suaminya yang dulu. Ya, rekam jejaknya hilang. Tapi kalau misalnya belum cerai, sudah dinikah lagi sama orang, nah ini, ya kan? Tatkala lahir nanti anaknya juga ini anaknya siapa nanti ketahuan di rekam jejaknya itu. Jadi kalau sudah melewati masa iddah, ini sudah bersih. Maka si ini anaknya yang suami dulu. Nah ini. Si ini anak suami yang sekarang. Dan ini tidak ada hubungannya ini. Nah kadang tercampur itu. Masya Allah. Ini sampai sebegitunya ya, sehingga Islam di dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita lebih tinggi, lebih besar, lebih agung daripada apa yang dibayangkan oleh keumuman ya, keumuman manusia. Ya, jadi kemuliaan sebagaimana yang telah Allah berikan kepada ya para wanita-wanita muslimah. Berikutlah hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada pembahasan lagi. Ya. Beliau mengatakan innana la numani' min amalil mar'ah kharijum baitiha idza kanat bil dhawabit al-atiyah.
Beliau mengatakan, sesungguhnya kami tidak melarang para wanita-wanita itu bekerja di luar rumahnya apabila sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. Jadi Islam itu membolehkan karena memang di sana ada maslahah. Tapi tatkala menimbulkan bahaya maka tidak boleh. Yang pertama, antahtaj ila hadzal amal. Memang amalan ini dibutuhkan. Ayahtaj al-mujtama ilaihi, ya, yaitu masyarakat membutuhkan pada amalannya, bihaits la yajidu may yaqumu bihi minar rijal, karena tidak ada yang bisa, ya, menegakkannya dari kalangan laki-laki, maka dibutuhkan. Jadi saya pernah baca sejarah munculnya Quwad. Nah, sejarah munculnya apa? Quwad. Quwad artinya apa ya? Komando wanita angkatan darat. Jadi ceritanya kan waktu itu kan wanita-wanita Aceh dan sebagainya itu kan diperiksa gitu. Lah kalau yang meriksa laki-laki kan malu. Maka dibutuhkan yang meriksa adalah apa? Wanita. Maka muncul seperti itu. Makanya kalau di negeri kita juga kalau yang melakukan kejahatan itu perempuan, yang dampingi juga polisi apa? Perempuan, iya, didampingi. Kan memang ada khusus yang ini perempuan yang menangani gitu. Ya. Makanya kalau keteter ini yang melakukan siapa? Iya, laki-laki, iya. Kalau wanita masang keteter nggak boleh. Ya. Lah kok ada misalnya dokter kandungan wanita gitu ya? Ya, ahli kandungan wanita. Ini berarti ahli kandungan laki-laki. Ya, ini berarti sih yang laki-laki ini yang salah ini. Lah kalau dia sudah jadi dokter kok ahli kandungan di bidang wanita, ya mending ya ganti kerjaan bengkel atau apa gitu. Lah sekarang dia auratnya orang itu gimana? Kan haram tetap gitu loh. Lah iya. Ini laki-lakinya keliru ini. Makanya di bidang inilah kemudian wanita kalau mau masuk di bidang ini gitu. Tapi karena wanita kadang malah lupa di bidangnya, ya, akhirnya dimasuki oleh apa? Laki-laki ini. Masya Allah. Ada sih dokter kandungan wanita ada, tapi yang laki-laki banyak. Lebih banyak laki-laki, ini aneh ini. Berarti di sini wanitanya perlu diingatkan, ini loh bidang kalian. Kalau sekretaris, ya kan, sekretaris perempuan, ini jangan mau nih. Karena umumnya yang jadi bos itu laki-laki. Ya. Lah laki-laki kok nyari sekretaris perempuan, ya kan? Kenapa nggak istrinya aja di situ kerja bareng gitu loh. Kan akhirnya terjadi kerusakan. Ya. Kerusakan seperti itu terjadi. Ya, kerusakan itu terjadi. Menjaga hati sangat sulit. Menjaga hati sangat apa? Sulit, walaupun bisa ditipu manusia, ya, wah dia baik-baik saja kok. Tetapi tatkala dia ibadah, tatkala berdoa, itu mengganggu. Jadi maksiat itu mengganggu, ya, menghilangkan konsentrasi dan menghilangkan berkah. Ini maksiat. Beda dengan teringat istri, lagi tawaf misalnya, ya, ingat istri loh. Ganggu apa enggak? Kangen sama istri, ganggu apa enggak? Enggak, karena halal gitu. Rasanya beda, ya kan? Tapi kalau lagi tawaf, lagi lempar jumroh, lagi sa'i, ingat yang bukan istrinya, laki-laki wanita lain, coba. Ganggu apa tidak ganggu? Ganggu, karena ini nggak halal. Dan jaga hati ini luar biasa sulit. Ya. Jaga hati sulit. Kalau perempuan hijabnya ya pakainya itu. Tapi kalau laki-laki hijabnya apa? Matanya. Jadi laki-laki kalau matanya tidak dihijabi, sholat itu sulit. Ya lagi sholat, muncul bayangan gitu. Ya, dan itu menyibukkan. Ya, dan itu menyibukkan. Dan anehnya, ini ya, yang namanya syahwat, kalau diikuti ya, syahwat itu terus tambah perkasa. Misalnya ada orang ya, waliyadzubillah misalnya sudah sepuh kok syahwatnya belum takluk, ya, ini nanti syahwatnya terus akan bertahta, fisiknya dia akan menurun, waliyadzubillah. Bahkan ada satu kejadian ini,
Ya, di tempat saya lah sudah ya. Ada orang sudah tua mau meninggal dunia. Tatkala mau meninggal dunia dia sempat siuman, sempat pingsan. Tatkala dia siuman, dia minta diantarkan coba di hadapan orang yang menunggu dia, benar sudah tergeletak coba ya. Minta dihantarkan ke tempat-tempat maksiat coba. Waliyadzubillah. Ya Allah. Mungkin dia nggak sadar apa yang dia katakan. Tetapi karena itu yang dipikirkan, itu yang dirasakan, dan itu yang difokuskan, akhirnya keluar tatkala, Masya Allah, di saat tak berdaya. Makanya seperti ini sebenarnya mengerikan, ya. Kemudian hal seperti ini kalau dibahas, coba begini, mengapa orang menggambarkan cinta, indahnya cinta, berkecamuknya cinta, dan harapan cinta kepada yang belum menjadi haknya, belum sah gitu. Ini kerusakan namanya. Jadi hakikat cinta mungkin hidupnya sederhana. Ini sudah jadi kakek-kakek, udah jadi nenek-nenek, mangkat ngaji bareng, ya kan? Masak air bareng. Nggak ada gambaran kemesraan, gambaran apa, biasa cuma menjalani kehidupan. Ini hakikat dari cinta yang dia bayangkan tatkala dia memasuki ya awal pernikahan. Nah, ini yang dia bayangkan. Hidup bersama, ya, sampai apa? Kakek-kakek dan nenek-nenek, sholat bersama, tahajud bersama, ngaji bersama, hafalan Quran bersama, ya. Loh, kok cintanya sudah nggak bergelora? Lah wong wis tua bergelora baik. Kepengen bergelora baik. Ini udah bukan masanya. Udah bukan, tapi kan pengen bergelora. Udahlah, nanti kan ada masanya lagi bergelora dengan para bidadari gitu. Wong ini sudah lewat masanya kok, gitu. Lah, ini kerusakan yang terjadi awalnya semacam itu. Berikutnya, jadi kalau memang ada hajat dan tidak ada yang melakukannya, ya, maka dia boleh melakukan. Berikutnya, ayyakuna dzalika ba'da qiyamiha bi'amalil bait alladhi huwa amalu al-asasi. Dan dia melakukan yang demikian itu setelah dia mengerjakan tugas pokoknya, yaitu di rumah. Jadi rumahnya wis rapi, bocah wis bersih, ya, garwane kontur ya seneng gitu. Lah baru ini tambahan sebagai amal soleh begitu. Tapi kalau belum ya berbahaya. Jadi pokoknya seperti itu. Makanya aneh nih manusia kalau bukan terbimbing dengan Islam dan Sunnah. Tatkala belum jadi suami istri sering bareng. Begitu jadi suami istri, ya Allah, mungkin ketemunya cuma jam 12 malam, itu pun sebentar. Nanti pagi sudah berangkat lagi, nanti 12 malam sebentar lagi. Ya Allah. Lah, selama itu ketemu dengan siapa? Ya ketemu dengan orang lain. Ya Allah, jadi hakikat cinta yang dia bayangkan dia tidak dapatkan karena dia tidak mendapatkan penjagaan dari agama. Jadi agama itu loh. Makanya kalau orang berpikir iri sama muslim, muslimah, ya, mangkat ngaji apa? Bareng. Kayaknya lo iri lo. Mangkat ngaji bareng, apa-apa bareng, iri, coba bayangkan. Gimana? Iri yang baik. Iri yang baik. Iri yang baik, betul. Iri. Karena itu sulit didapatkan. Berikutnya hadir azani wa azakumullah. Ayakuna hadzal amal fi muhitin nisa. Hendaknya amalan ini di lingkungan para wanita. Kata limin nisa, seperti ya mengajari wanita. Jadi kalau wanita mengajari laki-laki nggak boleh. Nah, bisa terjadi wanita ngajari apa? Laki-laki. Nah, ini kebalik ini. Sebenarnya nggak boleh. Wanita boleh mengajari di lingkungan apa? Wanita. Karena memang wanita itu ya itu di bawah sebenarnya. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi laki-laki ini memang lebih kuat dibandingkan wanita. Sehingga tatkala dia mengajari wanita tidak apa-apa. Tapi kalau ngajari ya yang ngaji laki-laki, kesepuan, bapak-bapak, ternyata yang ngajari perempuan, ini nggak berkah. Ya, nggak berkah. Ya, karena memang aslinya yang memimpin adalah siapa? Laki-laki. Beginilah hadir azani wa azakumullah. Kata limin nisa,
Wa tadbib. Tadbib jadi wanita, dokter wanita ngobati wanita ini. Kalau dokter wanita ngobati laki-laki nggak boleh. Makanya rumah sakit di Saudi kan sepi itu. Dan yang wanita khusus wanita. Ya waktu temen ya haji waktu itu, masya Allah ya. Aduh, qadarullah masyafa'al, keguguran itu. Bisa lolos sampai Saudi pas haji gitu. Nah, saya nganter. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit khusus perempuan. Semuanya perempuan. Nggak ada laki-lakinya. Ya, dah ruang tunggunya perempuan dipisah juga. Jadi saya laki-laki masuk ke rumah sakit itu. Ya. Tapi kita tidak ada ya tidak ada ketemu dengan apa? Dengan yang lainnya. Jadi mereka sudah sibuk ya. Perawat wanita, dokter wanita dengan wanita. Kita hanya di luar. Dan yang anehnya ya, si pasien ini tidak boleh ditunggu. Ya, jadi walaupun misalnya lagi kiret dan sebagainya, itu nggak ditunggu sama sekali. Ya, dan yang nunggu adalah perawat. Di rumah sakit di sana ternyata yang wanita khusus buat apa? Wanita. Kalau di tempat kita kan campur ya. Makanya tadi yang sudah jadi dokter kandungan gitu ya, mending alih profesi. Tapi Ya. tahun 70-an lebih 80 itu malah justru yang mempraktekkan itu orang di luar Islam. Yang mempraktekkan apa itu? Yang wanita untuk wanita. Kakak, putri. Nah itu makanya ini diingatkan kembali ya. Iya. Dan aslinya wanita itu lebih nyaman ya untuk urusan wanita, yang menangani adalah apa? Wanita. Lah kok sekarang wanita nyaman urusan wanita, yang nangani apa? Laki-laki. Kenapa ini? Ini yang namanya fitrahnya sudah rusak. Ya. Ini namanya fitrahnya sudah apa? Rusak. Jadi menjaga fitrah ini berdampak selamat. Berikutnya, kadzalika la mani'a. Demikian pula tidak ada halangan. Bal yajibu 'alal mar'ah, bahkan wajib bagi wanita an tata'allama umur diniha, untuk mempelajari urusan apa? Agamanya. Jadi wanita ini juga belajar. Ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan. Kalau di Saudi bahkan ya sekolah-sekolah khusus perempuan, S1, S2, S3 gitu. Ya besar-besar, mereka pintar-pintar juga, tapi pisah. Kalau di negeri kita kan campur, dan campur itu dampaknya itu parah loh. Karena anak TK itu masih ingat loh, sesama teman TK-nya, ya kan? Masih ingat, yang TK itu masih ingat, kayak Gemien ya, itu masih ingat. Apalagi SD, apalagi SMP, apalagi SMA, Masya Allah. Nah ini menjaga fitrah ini sulit, ya, sulit itu. Anta alam umur diniha wala mani'a anta alama min umuri diniha, dan tidak ada halangan untuk mengajarkan dari perkara agamanya ma tahtaju ilai, yang dibutuhkan, wa yakunu ta'lim fi muhitin nisa, dan pengajarannya itu di lingkungan wanita. Wala basa an tahdurud durusa fil masjid, dan tidak mengapa menghadiri ya pelajaran di masjid, wa nahwi, dan semisalnya, wa takunu mustatiratan, dan dalam keadaan ya mustatirah, yaitu ya tertutupi ya, dan terpisah dengan laki-laki. Nah, ini yang ada di dalam ya agama kita, dan akhirnya wanita-wanita kaum muslimin dan juga kaum muslimin terjaga ya, terjaga. Dan yang demikian ini diketahui oleh ya oleh selain muslim di dunia ini tahu ya. Makanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ya, tatkala melihat bagaimana wanita-wanita muslimah, mereka takjub dan mereka iri ya. Dan mereka apa? Iri. Tetapi kalau orang yang rusak, nah, ya jadi yang benci itu memang orang yang fitrahnya sudah rusak gitu. Tapi kalau tokoh masyarakat walaupun kafir, seneng gitu. Dan aslinya zaman dulu ya, Nasrani itu pakai cadar, di Eropa pakai cadar, pakai jubah juga. Yahudi juga sama, pakai jubah, pakai cadar gitu. Sama. Karena memang itulah pakaian yang menjaga
dari munculnya syahwat. Ya, munculnya apa? Syahwat. Ini. Supaya terjaga, maka demikian itu. Tetapi terjadilah apa yang terjadi. Dan alhamdulillah pada kaum muslimin ini masih apa? Terjaga. Dan semoga yang demikian ini bisa menjadikan sebab ya kebahagiaan bagi para wanita muslimah untuk berada pada bimbingan agamanya ya, sehingga dia terjaga kehormatannya dan kemuliaannya baik keluarganya ataupun anak-anaknya. Ini berawal dari mereka menjalankan apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Ini saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, al-afu minkum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.